disebarkan di negara-negara Arab gitu ya, disebar-sebarkan di seluruh dunia, sampai bahkan negara kita pun senang banget gitu ya dengan Turki, karena utopia tadi gitu ya, mereka mengharapkan kejayaan Islam kembali di masa Ottoman seperti itu. Nah, itulah yang dijual sama Erdogan, karena sebenarnya negaranya semaput, makanya dia harus jargon-jargon dan sebagainya. Karena dia juga terancam korupsi. Kalau dia nggak punya kuasa, masuk penjara dia, gitu ya. Makanya saingan utamanya si Gulen itu benar-benar langsung yang mau dikudeta balik sama si Erdogan. Pada kabur dan kemari kan sebetulnya itu kan, yang mau menjarain Erdogan pada kabur ke Jerman. Pada kabur. Orang di Turki kan saya sempat tuh waktu setelah pasca kudeta gagal itu, saya diundang sama Turkish Airlines untuk meliput gitu ya situasi Turki, situasi Istanbul. Nah, jadi saya ke sana dan saya juga akhirnya kita dibawa ke KBRI. Orang KBRI bilang, buset ini 2000-an orang di penjara tanpa proses hukum gitu ya. Itulah demokrasinya di negara Erdogan gitu ya, sosok demokratis, sosok mengecam Israel, padahal di dalam negeri ya ampun, orang mau pro saingannya si Erdogan, si Gulen ini malah dipenjarain semuanya, ya kan? Jadi dan Erdogan juga nepotisme banget, berapa banyak yang keluarganya yang dapat posisi penting di pemerintahan gitu. Dan mereka tuh saking nggak demokratisnya ya, sampai orang nge-tweet, ngeritik itu tuh bisa masuk penjara loh. Wartawan, tulisan-tulisannya itu bisa masuk penjara. Teman saya wartawan di Turki akhirnya pindah tuh ke Inggris. Nah, yang kayak gitu. Jadi Erdogan, kemudian yang Poso, ya itu dia ya Bapak Ibu, saya juga sedih yang di Poso. Kenapa teroris di depan mata tidak diurus, sementara teroris Hamas kita urusin. Mendingan kita fokus di dalam negeri supaya negeri kita ini bebas teroris. Jangan sampai ada lagi kasus kekerasan terhadap minoritas. Itu ya. Jadi memang harus kita ingatkan terus, jangan sampai pemerintah kita lupa gitu ya. Teroris dalam negeri ini belum beres. Yang kemarin aja sebetulnya yang saya masih penasaran ya, saya belum dapat akses, ini mungkin Bapak Ibu tahu ya. Jadi sebetulnya pelaku terorisme di gereja Katolik Karmel di Jolo di Filipina itu kan orang Indonesia tuh pelakunya, dan salah satu anak dari pelaku yang tewas di gereja tersebut, jadi pelakunya bom bunuh diri, suaminya anaknya itu menjadi orang yang sebetulnya sudah dideportasi ke Indonesia, tapi saya nggak dapat infonya sama sekali gitu ya. Dia ada di Indonesianya tuh di mana? Apakah dia sudah beneran sampai di Indonesia atau dia keluyuran gitu ya kemana-mana? Dan setahu saya, kalaupun ternyata Filipina udah deportasi ke Indonesia, harusnya pemerintah kita mengumumkan bahwa ada nih seorang kaki tangan pelaku pemboman di gereja Karmel di Filipina ada di Indonesia. Tapi sampai saat ini saya nggak dengar beritanya. Nah itu dia. Jadi semoga orangnya tetap ada di Filipina, di penjara aja di Filipina, dan semoga tidak ada kejadian lagi seperti yang terjadi di Makassar. Nah, Pak Ardiansyah Bayu tadi udah ya. Kemudian Pak Nunung, undang-undang anti pencucian uang. Nah, masalahnya sekarang kalau di Indonesia, Pak, memang harapannya bisa transparan ya. Tetapi memang kita kan masih selalu orang PPATK selalu berhadapan dengan kerahasiaan bank, sehingga juga kita tidak pernah dapat informasi meskipun kita tahu ada dana-dana terorisme misalnya, tetapi kita tetap tidak bisa tahu punya siapa, dananya berapa dan sebagainya, karena itu semua rahasia. Nah, itu salah satu kekurangannya. Dan juga kenapa bisa kita masih tidak bergabung, yaitu tadi karena memang mungkin Bapak saat ini masih banyak rekening gendut gitu ya, yang sebetulnya bukan milik orang yang sewajarnya, bukan
pemiliknya seharusnya tidak punya rekening gendut tetapi punya rekening gendut. Ya, istilahnya kan gitu ya. Jadi akibatnya ya kita tidak punya, kita tidak gabung ke situ. Tadi. Itu aja Pak Paul. Oke. Mudah-mudahan saya takutnya Luar lupa. biasa. Kita cukup lama hari ini tanpa terasa. Teman-teman yang belum, memang tujuannya kita memang menggali informasi ya. Jadi teman-teman yang belum sempat bertanya, saya kira pertanyaannya tadi ini ya, selalu bolak-balik sama. Jadi itulah sebabnya teman-teman ayo itu ya, ke subscribe ke Fakta Israel itu ya. Itu supaya teman-teman bisa apa namanya, dapat update info tentang Israel yang benar. Nah, hari ini memang kita mau update info ini, kita memang mau apa namanya, mau update informasi yang benar, karena bertubi-tubi sekali dari media-media Indonesia. Saya seperti biasa ya, waktu dia viralkan saya juga kita sudah maklum itu loh. Ya, cuman jawab pos aja tuh yang genah itu, yang lain itu nggak genah semua ya. Jadi kita sudah maklum. Nah, karena waktunya sudah bos ya. Saya kan, Pak. Sama bos saya kan, Pak. Iya, makanya. termasuk sama Deutsche Welle ya, itu satu-satunya yang ini ya, Jawa Post sama Deutsche Welle ya kemarin ya. Deutsche Welle itu kemarin dia benar-benar kasih semua lengkap tuh, nggak ada yang dipotong loh. Jawa Post juga ya, sama Deutsche Welle itu. Kalau Deutsche Welle memang karena media Jerman ya, kita di sana memang sangat ini sekali ya. Bahkan kantor berita hoax-nya pun tetap ini loh, tetap objektif loh. Ya kelas-kelas kayak misalnya di Belanda, di Jerman, hoax-nya pun tetap bagus loh, nggak yang ngawur. Ya kalau di Indonesia ini bener, wah kantornya berita yang kayak Kompas aja tulisnya ngawur juga tadi ya kan. Makanya kita adakan acara malam hari ini, dan hari Senin kita bersama dengan ini ya, Ibu Koni Rahakundini. Hadir bersama kita juga hari Senin, Ibu Koni Rahakundini dengan Pak Jenderal Junias Tobing juga. Nah, untuk minggu depan kita akan mulai menggalang dana untuk pencetakan buku Pancasila ya. Kita mau bagi-bagi gratis buku Pancasila itu, target saya 100.000 eksemplar untuk bagi buku Pancasila. Nah, yang hari ini saya ingin sekali teman-teman bisa ini ya, bisa mendukung cetak bukunya Fakta Israel ya, supaya kebohongan-kebohongan tentang Timur Tengah Israel dan Palestina ini jangan sampai nggak ada yang menghentikan. Wah, ini dan isu-isu Israel Palestina ini justru di Indonesia kan dipakai buat bakar gereja, buat nurunin Ahok, buat tangkapnya si Nabi ke-26. Nah, jadi ayo kita mulai support supaya buku ini bisa segera dicetak dan bisa segera diterbitkan ya. Tadi ada rekening BTPN, tadi ada yang nanya juga Bank Sentral Asia. Nah, ini saya kasih yang paling mudah kan, BCA-nya ternyata ada juga. Sebentar, ini namanya betul ya? Namanya sudah betul ya, Kak Monik ya? Iya, Pak. Namanya betul ya? Namanya ya, iya, yang di bawah. Oke, jadi support untuk cetak buku, kita support ya. Ini baru kali ini saya tampilkan rekeningnya Kak Monik, biasanya nggak mau Kak Monik, kemarin kita dulu sekali pernah tampilkan. Cuman kali ini karena kita memang mau terlibat di dalam ini ya, di dalam diakonia untuk mencetakkan hal-hal yang begini ya. Ini adalah bagian dari marturia dan diakonia kita. Nah, makanya ayo teman-teman mulailah berdiakonia, di support, kita kirimkan untuk support Fakta Israel. Anda bisa kirimkan ke 751-033-365-3 Bank Sentral Asia. Kalau yang tadi itu BTPN ya. Nah, tadi ada yang minta, katanya sulit masuk ke BTPN. Nah, ini tadi saya mintakan ada BCA-nya juga, Anda bisa langsung transfer kemari ke BCA atas nama sama ya, Herson Michael Reikers 751-033-365-3. Nah, kita akan akhiri pertemuan kita. Ada Ko Apun, bolehkah Ko Apun untuk memimpin doa penutup sekalian doa untuk Poso, Papua,
juga NTT, dan memberkati Israel, Ko Abun. Silakan, Ko Abun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan fakta-fakta tentang Israel dan juga Gaza. Tumpahkanlah tangan-Mu, jamahkanlah tangan-Mu pada bangsa Israel dan juga bangsa Palestina, di Israel dan di Gaza, agar supaya hikmat dari-mu saja yang ada di dalam hati mereka, sehingga bisa dicapai perdamaian dan bisa kembali mensejahterakan masyarakat di sana dan nama-Mu dibesarkan di sana. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan, atas segala pengetahuan yang kami peroleh, sehingga kami di Indonesia bisa melihat sisi lain dari apa yang terjadi di Gaza. Kami juga berdoa untuk Papua ya Bapak, yang terus bergolak. Sehingga turunkanlah roh-Mu di sana, sehingga baik dari TNI maupun dari warga Papua bisa menemukan hikmat yang datang dari-Mu saja, sehingga ada perdamaian dan ada kesempatan untuk bangsa Papua mengembangkan dirinya. Kami juga berdoa untuk Poso, untuk NTT, yang terutama Poso yang masih dilanda teroris di sana, dan NTT yang sedang menghadapi bencana alam. Kami berdoa, turunkanlah tangan-Mu, tumpahkanlah tangan-Mu kepada saudara-saudara kami di Poso maupun di NTT, sehingga damai dan sejahtera bisa menyertai saudara-saudara kamu di sana. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan doa kami yang tidak sempurna ini di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa umat manusia, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mendengarkan berkat dari Tuhan. Anda yang di live Zoom, di live YouTube, apapun agamamu dan aliranmu, kalau engkau percaya, engkau akan menerima berkat ini. Ibarika Adonai wa Yismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penewe elekawihuneka, Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhannya Yohanes, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Teman-teman bisa menyalakan mikrofon masing-masing. Terima kasih Kak Monik dan ini Bang Geri. Terima kasih Ko Abun. Terima kasih Pak HW kesetiaannya. Jadi teman semuanya, minta maaf teman-teman yang tadi belum sempat ini ya, karena kita memang materinya banyak. Haleluya, materi kita banyak. Jangan lupa ada doa fajar jam 5 pagi. Jam 5 pagi ada doa fajar, dan besok jam 7 malam. Besok kita ada koinonya jam 7 malam, dan hari Senin ada Ibu Koni Rahakundini Bakri ya. Jadi kita full padat sekali acara kita tiap hari. Tuhan Ya, memberkati. oke, God bless you semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Monik dan Bang Geri, luar biasa sharingnya. God bless you. Kita dukung Kak Monik dengan itu ya, subscribe Fakta Israel dan support untuk cetak bukunya ya. God bless you semuanya. Sehat ya, Bu God Monik. bless you. PA-nya porselin Gaza. Pak Paul izin. Ya, Teman-teman kalau mau bersedia, ya, kita kirim support dukungan buat Israel ya, posting di Facebook, posting di media sosial yang punya gitu ya, yang punya media sosial, posting support buat Israel dari Indonesia, biar pada tahu, biar pada lihat bahwa kita mendukung mereka gitu ya. Siap Bu Monik, siap. ya, oke. Haleluya. God bless you. Oke, Pak Susu Kuda kasih closing, kasih kalimat closing Pak Susu Kuda. Mana nih Susu Kuda nih? Oke, God bless you semua ya. Saya end meeting all sekarang. Ya.